Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi mata kuliah statistik. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan mempelajari uji korelasi dengan uji Rank-Spearman. Dan jangan lupa apabila kita akan melakukan uji korelasi, kita perlu ingat apabila kita akan melakukan uji korelasi ini, maka kita harus melakukan uji normalitas terdahulu ya. Nah, jadi apabila kesimpulan uji normalitasnya ini terdistribusi dengan normal, maka yang kita gunakan untuk uji korelasinya adalah menggunakan uji korelasi Pearson ya. Nah, uji korelasi Pearson itu yang kemarin ya, minggu kemarin yang sudah saya share videonya. Nah, namun apabila hasil uji normalitasnya ini tidak terdistribusi dengan normal, maka uji korelasi yang kita gunakan adalah uji korelasi Rank-Spearman yang akan kita lihat ya pembelajarannya di minggu ini. Nah, jadi uji Rank-Spearman ini digunakan untuk pengujian variabel yang hasil kesimpulannya tidak terdistribusi dengan normal biasanya ya. Nah, kita langsung saja ya, dalam PPT ini disebutkan bahwa uji Rank-Spearman ini digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal atau berjenjang ya. Lalu juga dalam uji Rank-Spearman, skala data untuk kedua variabel yang akan dikorelasikan ini bisa skala yang berbeda ya, misalnya skala data ordinal dikorelasikan dengan skala data numerik ya, atau bisa juga sama ya, skala data ordinal itu dikorelasikan dengan skala data ordinal. Dan data yang dikorelasikan ini tidak harus membentuk distribusi normal, tapi tadi kembali lagi ya, ini berguna juga untuk melakukan pengujian yang hasil uji normalitasnya ini tadi ya tidak terdistribusi dengan normal. Langkah-langkah uji Rank-Spearman ini yang pertama adalah kita memberikan peringkat pada nilai variabel X dari 1 sampai N, dan jika ada nilai angka yang sama, maka peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka yang sama tersebut. Lalu angka yang kedua adalah sama ya prinsipnya untuk variabel Y-nya ya. Kita memberikan peringkat dari 1 sampai N, dan apabila ada yang sama nilainya, maka yang diambil adalah peringkat rata-rata dari angka yang sama. Lalu angka yang ketiga adalah kita hitung D untuk tiap sampelnya. D ini adalah peringkat ya, X dan Y. Nah, lalu langkah keempat adalah kita kuadratkan masing-masing D dan kita jumlahkan semuanya dari D kuadrat ya, atau sigma kan ya, D kuadrat. Nah, lalu yang kelima adalah kita hitung koefisien korelasi Rank-Spearman, hitungnya ya dengan rumus yang kita lihat di PPT ini, atau disebut juga dengan rho. Jadi biasa disebut RS, Rank-Spearman, atau rho ya. Nah, kalau kemarin korelasi Pearson ini menggunakan R biasa. Nah, kalau Spearman ini kita menggunakan RS ya biasanya, atau rho di sini ya, dengan simbol seperti ini. Untuk rumus uji Rank-Spearman hitungnya, atau biasa disebut rho atau RS Rank-Spearman, yaitu 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat yang dibagikan dengan N dikali N kuadrat min 1. Nah, jadi kalau kita lihat di variabel rumusnya ya, di sini ada D ya, D di sini adalah beda ranking antara variabel bebasnya atau disebut X dan variabel terikatnya ya. Jadi beda ranking antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y-nya. Nah, lalu di sini ada N ya. N di sini adalah banyaknya data amatan ya, data pengamatan kita. Nah, sedangkan kalau kita lihat 1 di sini adalah konstanta dari rumusnya ya, rumus dari uji Rank-Spearman. Dan di sini ada 6 ya, 6 ini adalah faktor pengalinya juga ya dari rumusnya. Dan di sini ada tanda sigma ya, sigma total jumlah dari D kuadrat ya. Jadi ini adalah rumus dari uji Rank-Spearman hitung, karena seperti biasa kita akan bandingkan dengan Rank-Spearman tabel ya, atau rho hitung dibandingkan dengan rho tabelnya. Nah, jadi di sini juga kita lihat ada aturan mengambil keputusan ya untuk uji korelasi Rank-Spearman-nya berdasarkan parameter yang kita lihat. Dengan aturan mengambil keputusannya ini ada 3 parameter, dan kita lihat nilainya di sini.
dan kita lihat kesimpulan dari hipotesisnya, apabila rho hitungnya atau RS hitungnya ini lebih besar sama dengan dari rho tabel atau RS tabel, itu berarti HO-nya ditolak, HA-nya diterima, dalam arti adanya korelasi. Nah, sedangkan kalau rho hitungnya atau RS hitungnya lebih kecil dari rho tabel atau RS tabel, interpretasinya adalah HO-nya diterima dan HA-nya ditolak, dalam arti tidak ada korelasi. Nah, lalu juga ada parameter dari kekuatan korelasi rho hitung atau RS hitungnya. Jadi dapat menginterpretasikan apakah korelasinya ini, hubungannya ini lemah, ya, sangat lemah, sedang, kuat, atau sangat kuat, ya. Kita lihat di sini secara lebih detail. Lalu juga parameternya dilihat dari arah korelasi rho atau RS hitungnya. Kalau misalnya nilainya positif, itu berarti searah dan semakin besar, dan X-nya semakin besar, ya diikuti pula nilai Y-nya juga semakin besar. Apabila nilainya negatif, ini berarti berlawanan arah, ya, semakin besar nilai X-nya berarti semakin kecil lah nilai Y. Sekarang kita coba untuk mengerjakan latihan soal untuk uji korelasi Rank Spearman-nya. Jadi tadi di awal sudah diinformasikan ya, untuk melakukan uji korelasi, kita harus melakukan uji normalitas dahulu. Apabila hasil kesimpulannya itu datanya pada uji normalitas tidak terdistribusi dengan normal, maka kita menggunakan uji korelasi Rank Spearman ini. Nah, di sini ada soal, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara motivasi kerja karyawan dengan kinerja karyawan. Jadi, yang menjadi variabel bebas atau variabel X-nya ini adalah motivasi kerja karyawan yang nanti mempengaruhi variabel lainnya. Nah, variabel yang lainnya ini adalah kinerja karyawan sebagai variabel terikat atau variabel Y-nya. Nah, hasil pengumpulan data dapat dilihat pada, dapat kita lihat pada tabel ini ya. Jadi di sini ada skor motivasi kerja dan skor kinerja dari hasil data yang didapatkan. Nah, bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut? Hasil uji normalitasnya sebelumnya untuk data ini telah dilakukan uji normalitas dahulu ya, dan ternyata hasilnya adalah data tidak terdistribusi dengan normal. Kesimpulannya data tidak terdistribusi dengan normal, sehingga digunakanlah uji korelasi dengan uji Rank Spearman ini. Nah, lalu di sini ada prosedur uji dengan tetapan hipotesisnya. H0-nya diterima apabila tidak ada korelasi antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan, dalam arti apabila RS atau rho hitungnya lebih kecil dari rho atau RS tabel, nah berarti dia H0-nya diterima gitu ya. Tidak ada korelasi. Sedangkan kalau HA itu diterima dalam arti ada korelasi antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan, ya, yang berarti rho atau RS hitungnya ini lebih besar dari rho atau RS tabel. Nah, lalu di sini tentu saja kita menentukan tabel pembandingnya ya dengan menentukan nilai P tabel. Coba kita lihat. Nah, ini tabel nilai-nilai rho-nya, kita cari nih. Nah, ini kan datanya tadi ada 12 ya. Ada datanya 12. Nah, lalu taraf signifikan dari peneliti diambil 0,05 atau 5%. Nah, kita temukan ya hasilnya adalah 0,591. Nanti kita bandingkan dengan rho tabel ini ya, 0,591. Nah, oke. Lalu setelah itu baru kita hitung P hitungnya. Sekarang kita coba untuk memasukkan tabel untuk uji korelasi Rank Spearman-nya atau rho atau RS ya tandanya. Nah, jadi di sini saya punya data variabel bebasnya ini adalah skor motivasi kerja sebagai variabel X-nya. Lalu untuk variabel terikatnya adalah skor kinerja sebagai variabel tidak bebasnya dari variabel X ya. Jadi X-nya ini skor motivasi kerja dan Y-nya ini adalah skor kinerjanya ya. Nah, oke. Nah, di sini ada 12 karyawan, masing-masing mempunyai nilaian yang berbeda. Di tabel Rank Spearman ini kita coba melakukan suatu perankingan antara
variabel X dengan variabel Y. Masing-masing kita buat ranking. Ranking yang pertama ini adalah ranking yang paling tinggi nilainya, ya. Oke, kita mulai dengan variabel X, ya. Kita cari variabel X, mana data yang paling tinggi. Oh, ternyata ada di nomor 10, ya. Maka kita tulis ranking ke 1 di tabel ranking X-nya. Lalu yang ranking kedua ada di nomor 12, ya. Setelah 126, lalu 117 kita masukkan ranking kedua. Lalu ranking ketiga ini ada di karyawan kelima, ya, 116. Ranking ketiga. Nah, lalu ranking keempat ini ada di nomor karyawan keenam, yaitu 113. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke ranking kelima. Ranking kelima ada di nomor 7, karyawan ke-7 111. Ranking ke-6 ada di nomor 11, karyawan ke-11, yaitu 106. Nah, lalu ranking ke-7, setelah itu 87, ranking ke-8, ya. Lalu ranking ke-9 di bawahnya 87 ternyata ada 85, ya. Oke, kita tulis di sini ranking 9. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya, nah kita masuk ke ranking 10 dan ternyata ranking 10 ini ada 82, ya. Setelah 85. Tapi 82-nya ini ada 2 nomor. Ada 2 karyawan yang nilainya sama. Karyawan nomor 1 dan karyawan nomor 8. Nah, maka ini caranya kita rata-ratakan, ya. Berarti kan masuk ke ranking, kalau ada 2 karyawan, berarti kita masuk ranking ke 10 dan 11. Tidak mungkin kan kita bedakan, ya, 10 dan 11 karena kan masing-masing perankingannya mempunyai nilai yang sama. Maka caranya kita tambahkan saja. Tapi bukan tambahkan nilainya, tapi tadi kan dimulai dari ranking 10, lalu ada 2 nomor, berarti 10 dan 11. Kalau misalnya ada 3 nilainya, berarti ranking ke 10, 11, 12. Nah, maka di sini ranking 10 dan 11 kita tambahkan, ya. 10, ya, ditambah 11 karena ada 2 nilai, dibagi 2. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 10,5. Maka kita tulis, ya, dua-duanya dengan perankingan 10,5. Untuk yang karyawan nomor 1 dan karyawan nomor 8, 10,5. Lalu selanjutnya, karena tadi sudah terpakai rankingnya untuk penjumlahan, ya, ranking 10 dan 11, nah berarti lanjutannya apa? Ranking 12. Ya, memang ranking 12 paling rendah, ya, karena ada 12 datanya, dan ternyata yang paling rendah adalah karyawan nomor 4. Kita tulis ranking 12. Kenapa 11-nya dilewat? Karena tadi sudah melakukan penjumlahan, ya, ranking 10 ditambah 11 dibagi 2. Jadi dilanjutkan ke 12. Begitupun sama untuk ranking variabel Y atau skor kinerjanya. Kita mulai nih. Ranking yang Y itu paling tinggi nilainya ada di karyawan nomor 10. Ternyata, ya, 92. Kita tulis ranking ke-1. Nah, lalu ranking keduanya setelah 92 ternyata ada di karyawan nomor 6, ya. Kita tulis karyawan nomor 6, 88 nilainya. Nah, lalu ranking ketiga itu ada yang sama nilainya, ya, antara karyawan nomor 7 dengan karyawan nomor 11, ya, 7 dan 11 karena 7 dan 11 karena masing-masing nilainya 86. Nah, maka kita coba lakukan pembagian perankingan, ya. Kan tadi terakhir ranking kedua, berarti kita tambahkannya ranking ketiga ditambah ranking keempat dibagi 2, ya, sama dengan 3,5. Kita tulis di sini ranking karyawan ke-7 3,5, ya, karena hasilnya tadi, dengan ranking ke-11 karena nilainya sama 3,5.
Oke. Nah, karena perankingan tadi sudah dilakukan pembagian ya, yang ranking keempatnya. Ranking ketiga ditambah ranking keempat, maka kita lanjutkannya ranking kelima ya. Nah, setelah 86, ranking selanjutnya mana yang lebih rendah lagi? Oh, ternyata ada di nomor 12 ya. Nilainya 81. Kita tulis di sini ranking ke 5 karena tadi sudah 4-nya kepake untuk pembagian ya. Kita lanjutkan lagi ranking ke-6 ya, di bawahnya lagi ada di karyawan nomor 5 ya. Ranking ke-6 kita tulis ranking ke-6 seterusnya ya. Kita urutkan dari yang paling tinggi ke yang rendah. Ranking ke-7 kita ada karyawan nomor 9 62. Ranking ke-7. Ranking ke-8 ada di karyawan nomor 8 56. Ranking ke-9 ada di karyawan nomor 2. Ranking ke-10 karyawan nomor 1 ya dengan nilainya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ranking ke-11 karyawan nomor 3. Nah, ranking ke-12 adalah karyawan ke-4. Karena paling rendah ya nilainya. 37 di antara yang lain. Oke, nah ini semuanya sudah kita dapatkan. Baru kita cari D. D ini adalah pengurangan ranking X dikurangi dengan ranking Y. Ya, jadi ini saya perlihatkan tabel yang sudah saya hitung ya keseluruhan. Ini cukup mudah saja ya. Jadi di sini kita lihat misalnya data karyawan 1 untuk ranking X-nya 10,5 dan ranking Y-nya ini 10 ya. Jadi 10,5 dikurang 10. Jadi D-nya untuk karyawan 1 adalah 0,5 dan seterusnya kita temukan ya dari karyawan 1 sampai karyawan 12. Nah, lalu selanjutnya setelah kita mengurangi hasil dari ranking X dan ranking Y dari data masing-masing karyawan, nah kita kuadratkan ya. Jadi di sini ada D kuadrat ya dalam tabel yang paling terakhir. Jadi di sini kita mulai dari karyawan 1 ya, kita lihat di situ 0,5, berarti 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Lalu karyawan 2 ada min 2, dikuadratkan menjadi 4, dan seterusnya sampai karyawan ke-12. Kemudian setelah kita jumlahkan total keseluruhan dari D kuadrat, ini sama dengan 54 ya. Nah, baru kita masukkan ke rumus rank Spearman atau RS. Nah, ini sama dengan 1 min 6 dikali sigma D kuadrat yang dibagikan dengan N kali N kuadrat min 1. Dan 1 kurang 6 ini dari hasil ketetapan dari rumusnya ya. Nah, ini kita masukkan saja ya. Jadi rank Spearman sama dengan 1 min 6 dikalikan total D kuadrat ini ada 54 ya. Dibagi 12. Nah, 12 ini adalah data total jumlah karyawan ya. Dikali jumlah karyawan ya 12 pangkat 2 ya dikuadratkan min 1. Nah, kita temukan hasilnya ini adalah 0,8112. Maka sudah ditemukan ya untuk rank Spearman hitungnya itu adalah sebesar 0,8112 dan rank Spearman tabelnya itu adalah 0,591. Ya, dapat disimpulkan ya rank Spearman hitung lebih besar daripada rank Spearman tabelnya. Dan di sini dengan kesimpulan H0-nya ditolak atau HO-nya ditolak dan H alternatif atau HA-nya diterima ya. Dan di sini kita lihat parameter di tabel ya dengan hasil rank Spearman hitungnya 0,8112 dengan kesimpulan ada korelasi yang kuat dan positif antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Baik, cukup sekian dari materi uji korelasi untuk rank Spearman. Selamat mempelajari.